Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali kembali bertemu dengan saya Pendeta Larissa Betia dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Adapun renungan firman Tuhan secara khusus saya ambil dari Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema dari firman Tuhan, renungannya pada hari ini adalah di balik penderitaan ada berkat besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Saya ulangi lagi. Tema yang saya angkat dalam renungan firman Tuhan pada hari ini adalah di balik penderitaan ada berkat besar yang Tuhan sediakan untuk kita. Saudara, ibu bapa yang saya kasihi yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu punya cara untuk menguji kualitas iman saya dan ibu bapa sidang jemaat sekalian. Dan cara Tuhan justru melewati masalah-masalah dalam hidup kita. Bisa saja masalah itu ibu bapak saudara berupa krisis ekonomi, masalah keuangan, bahkan juga masalah sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi pada saat masalah menghampiri atau terjadi dalam hidup saya dan kehidupan ibu bapak sidang jemaat, maka kadangkala kita memiliki dampak atau berdampak negatif dalam kehidupan kita. Artinya kita merespon masa-masa kesukaran, masa-masa yang sulit seperti saya katakan tadi, krisis ekonomi, masalah keuangan atau sakit penyakit yang kita alami, kemudian membawa respon negatif kita. Baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling, terlebih-lebih kita menyalahkan Tuhan. Kemudian kita bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian kita menjauhkan diri dari persekutuan di dalam Tuhan. Karena kita kadang merasa masalah ini Tuhan tidak memperdulikan kita. Atau Tuhan tidak adil kepada saya. Kenapa masalah ini harus terjadi di dalam kehidupan saya? Atau kemudian membuat kita menjadi kendor untuk berdoa. Kita malas untuk membaca firman Tuhan ketika kita diperhadapi dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi ibu bapak jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengatakan kepada kita melewati renungan firman Tuhan pada saat ini adalah bahwa sesulit apapun masalah yang dihadapi aku dan engkau, yang dialami oleh kita bersama-sama, maka saya mengatakan jangan pernah berputus asa. Karena ketika kita berputus asa, kita akan mengakhiri semangat juang yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya ibu bapak jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin besar badai hidup, semakin besar masalah yang dialami oleh saya dan ibu bapak sekalian, maka saya percaya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi semakin tangguh, semakin kuat dan mampu menghadapi badai dalam kehidupan ini dengan tidak mengatakan, oh aku angkat tangan menyerah ibu bapak. Tapi masalah-masalah badai dalam hidup kita membuat kita menjadi semakin kuat dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Artinya melewati kesukaran, pengalaman kehidupan yang kita jumpai itu adalah sebuah proses pembelajaran yang memang harus kita lalui ibu bapak dalam kehidupan ini. Karena perjuangan kita masih belum berakhir dalam dunia ini. Artinya semasa Tuhan masih memberi napas hidup, maka selama itu kita diperhadapkan dalam sebuah pertandingan. Dan kehidupan ini adalah sebuah arena bagi kita untuk bertanding melawan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini.
Jadi sekali lagi saya mengatakan jangan pernah berpikir Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kita. Bahkan di dalam Matius pasal 10 ayat 30 mengatakan, tiap helai rambutmu Tuhan pun sanggup menghitungnya. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah yang kecil dan besar, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi segala bentuk masalah yang terjadi mungkin pula itu merupakan bagian dari kesalahan kita. Atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus kita lewati, memang sesungguhnya Tuhan izinkan harus terjadi dalam kehidupan kita. Agar kita semakin digarap, agar kita semakin mengalami didikan Allah, sehingga kita memiliki level kehidupan yang semakin tinggi, level iman yang semakin meningkat. Artinya tidak hanya jalan di tempat. Nah, demikian juga yang dialami oleh Ayub. Ayub pasal 23 ayat 10 tadi mengatakan, seandainya ia menguji aku, Ayub mengatakan menunjuk kepada Allah, aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub dalam suka duka, dalam masalah hidup yang bertubi-tubi. Ibu bapak tahu cerita Ayub? Ayub mengakui bahwa melewati proses itu Tuhan mengujinya sehingga ia seperti emas. Jadi ibu bapak, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, penderitaan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, apapun masalah. Karena saya mengatakan keluarga CA, CB, CC dan seterusnya itu punya masalahnya masing-masing. Dan karenanya dalam masalah itu kita tahu Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita dalam kehidupan ini menjadi pribadi yang tangguh. Jadi kita tidak menyerah melawan badai hidup ini. Dan itu adalah cara iblis di zaman modern ini. Dia masuk ke keluarga si A, ia masuk ke keluarga si B untuk membuat kita menjadi lemah. Tetapi jadilah seperti Ayub. Masalah, pencobaan, badai hidup ini memurnikan kita sehingga kita menjadi seperti emas. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jika hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu dari Ayub pasal 23 ayat 10. Suka dan duka perjalanan kehidupan ini telah kami jalani. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena hebatnya kami manusia, tetapi karena Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, penyertaan, sehingga kami tidak menjadi lemah, tapi masalah-masalah hidup kami telah membentuk kami menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat menghadapi badai masalah dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang harus Tuhan izinkan sebagai sebuah kesempatan bagi kami untuk semakin mengalami peningkatan kehidupan di dalam Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, suka duka, masalah kehidupan, apapun yang dialami oleh jemaat-Mu di mana-mana pun berada, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karenanya kami percaya Tuhanlah yang akan memperlengkapi kami dalam perjuangan kehidupan kami. Terima kasih, ini doa permohonan kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur,